warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Chani Sudrajat, mahasiswa MBKM Pertukaran Pelajar dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview mengenai pertemuan ketiga hukum perdata yang dosennya yaitu Bapak Dr. Haji Sudirman Sihontang SMH mengenai hukum orang atau person right bagian kedua. Manusia sebagai subjek hukum itu adanya manusia, ketidakcakapan, pendewasaan, nama, tempat tinggal, dan keadaan tidak hadir. Hukum modern yaitu setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau person. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung antara hak dan kewajiban. Kemudian manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban itu mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Namun ada dua pengecualian sebagaimana dalam pasal 2. Yang pertama, anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah lahir bila mana juga si anak menghendakinya. Yang kedua, mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah atau tidak ada. Ketentuan yang termuat dalam pasal 2 BW atas ini sering disebut dengan res spesifik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kewenangan hak seseorang. Yang pertama ada tingkah laku, misalnya dalam pasal 49 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terus ada kewarganegaraan, misalnya pasal 21 ayat 1 UU PA. Kemudian ada kedudukan atau jabatan. Yang keempat ada tempat tinggal, misalnya dalam pasal 10 ayat 2 UU PA. Kemudian ada ketidakcakapan, yaitu orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, yaitu anak-anak yang belum mencapai umur 8 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Pasal 1330 BW JO pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian ada orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata atau gelap, dan pemboros. Pasal 1330 BW JO pasal 433 BW. Kemudian ada pendewasaan. Pendewasaan merupakan salah satu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Jadi maksudnya adalah memberikan kedudukan hukum penuh atau terbatas sebagai dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Kemudian ada nama. Nama merupakan suatu hal yang penting karena nama itu merupakan identitas seseorang sebagai subjek hukum. Kemudian ada tempat tinggal. Kepentingan adanya ketentuan tentang tempat tinggal seseorang ini antara lain untuk menyampaikan gugatan ke perdata terhadap orang tersebut. Kemudian ada tempat tinggal itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada tempat tinggal dipilih, yaitu tempat tinggal yang dipilih oleh dua orang pihak yang berperkara atau salah satu darinya untuk dijadikan tempat yang sebenarnya. Yang kedua ada tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat tinggal di mana seseorang melakukan hak-hak dan memenuhi kewajiban perdatanya. Keadaan tidak hadir, yaitu bila mana seseorang untuk waktu yang pendek maupun waktu yang lama meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi belum pergi, ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dirinya dan mengurusi harta kekayaannya, maka keadaan tersebut dianggap tidak masalah. Apabila orang yang pergi meninggalkan tempat tinggal tersebut sebelumnya tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya maupun untuk mengurusi harta kekayaannya dan segala kepentingan, maka keadaan tidak tempatnya orang itu menimbulkan persoalan siapa yang mewakili dirinya dan bagaimana yang mengurusi kekayaannya. Ketentuan mengenai keadaan tidak hadir di tempat atau keadaan tidak hadir itu. Undang-undang mengatur keadaan tidak di tempat atas 3 masa atau tingkatan. Yang pertama, masa persiapan. Tindakan sementara pasal 463 sampai dengan 466. Yang kedua, masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia, yaitu 5 tahun setelah kepergian dari tempat itu. Pasal 467 sampai dengan 483. Dan masa pewarisan secara definitif, yaitu setelah lampau 30 tahun sejak hari pernyataan meninggal dunia atau 100 tahun sejak hari lahir orang itu tidak di tempat, pasal 484. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.